'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky. Hai guys, selamat datang di seri belajar pengelolaan hubungan pelanggan tentang pentingnya loyalitas pelanggan di dalam suatu perusahaan. Tempat di mana teori, riset, dan contoh realnya di dalam suatu perusahaan kelas dunia yang sudah kita campurkan dan tidak sudah pilah di dalam satu format video pendek yang semoga bermanfaat dan menarik bagi kalian. Kali ini kita akan bicara tentang loyalitas pelanggan. Pasti Anda sudah pernah mendengar bahwa seharusnya lebih mudah mempertahankan pelanggan yang lama dibandingkan mendapatkan pelanggan yang baru. Tergantung industri dan siapa yang melakukan studinya. Ada yang bilang 3 kali lipat, 7 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan 15 kali lipat. Yang jelas, customer retention itu lebih penting daripada customer acquisition. Tapi, retention itu tidak sama dengan loyalty. Coba aja search hashtag Lion Air sucks. Bukan pertama kalinya mereka melakukan komplain, tetapi mereka juga tidak berpikir untuk mengganti maskapai. Sampai bikin meme segala loh. Ayah, aduh putriku udah bau tanah. Ayah kenapa lama pulangnya? Ayah naik Lion Air nak. Pelanggan tetap bukan berarti pelanggan loyal. Ada 10 industri yang dibenci pada tahun 2014. Salah satunya adalah Lion Air yang memiliki bad service. Fenomena pelanggan penggerutu ini memang paling sering ditemukan di industri servis, seperti TV kabel, perusahaan telkom, asuransi. Aneh kan? Padahal semua perusahaan tadi tuh contoh industri yang mempunyai nilai miliaran dolar. Tapi kenapa mereka bisa survive ya dengan pelanggan yang jelas-jelas tidak puas dengan servis yang diberikan? Jangan-jangan kepuasan pelanggan tidak begitu penting? Ya, tentu saja penting. Pertama, kepuasan pelanggan merupakan indikator utama akan loyalitas dan pembelian ulang. Nih contoh yang kekinian, service music title baru saja diluncurkan oleh Jay-Z, Beyonce, Rihanna, Nicki Minaj, Alicia Keys, Madonna, dan sekumpulan musisi kondang lainnya. Tapi tidak sampai sebulan sudah jeblok karena pada dasarnya tawaran mereka gagal memuaskan pelanggan. Kedua, kepuasan pelanggan menjadi point of differentiation. Contohnya Amazon.com, Starbucks, Apple. Ya setidaknya Apple yang dibuat oleh Steve Jobs, apalagi lo bukan anak gaul sekarang yang mengira kunci memenangkan pasar Asia dengan mengeluarkan iPhone pink dan iPhone emas. Bukan Apple yang sekarang yang bagi-bagi smartwatch ke selebriti karena dipikir dinamika influence masih sama seperti tahun 80-an. Come on Apple, emangnya kamu Samsung? But anyway, Amazon.com, Starbucks, Apple biasanya memiliki nilai kepuasan pelanggan yang sangat tinggi dan ini menjadi point of differentiation untuk mereka. Yang ketiga, kepuasan pelanggan mengurangi churn. Dan tugas utama seorang marketer adalah menambah jumlah total pelanggan. Seringkali marketing campaign dijalankan jumlah pelanggan yang baru naik, tapi pelanggan lama malah turun. Ujung-ujungnya, totalnya tidak jauh berbeda. Mengurangi churn akan mempermudah tugas Anda sebagai marketer. Meningkatkan customer lifetime value. Tahu nggak sih kenapa harga makanan di airport tinggi tapi padahal servisnya rendah? Saking burunya saja, bahkan alasannya santai dan jinak. Ini bukan hanya karena pilihan tempat makanan yang terbatas, tapi karena penyedia jasa di sana tidak peduli dengan adanya lifetime value. Dia pikir, peduli amat kalau pelanggan tidak puas dengan makanan yang ada di sana, toh juga mereka akan balik lagi. Asumsi yang bodoh dan keliru, tapi itulah kenyataannya yang ada saat ini. Kelima, mengurangi word of mouth yang buruk. Hari gini, masih nggak ngerti yang namanya efek word of mouth itu. Mau menggelontarkan dana sebesar apapun, kalau word of mouth itu sudah berubah menjadi reputasi, dan reputasi Anda buruk, tidak akan ada siapapun yang akan membeli dari Anda. Nah, walaupun sering tidak dihiraukan demi mengejar pertumbuhan jangka pendek, kelima sebab tadi sudah sering dibicarakan di dunia marketing. Saya akan menambahkan satu lagi nih sebab mengapa kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan seharusnya menjadi prioritas nomor 1 untuk marketer.
disruptive innovation. Sudah berkali-kali kita melihat teknologi baru mengubah landscape industri. Contoh, lihat saja pengaruh teknologi over the top alias OTT terhadap media komunikasi seperti WhatsApp, Facebook, Line, Twitter. Para pelanggan menggunakan servis-servis tersebut. Tapi, perusahaan telekomunikasi tidak mendapat uang tambahan selain yang mereka dapatkan dari paket data yang kita bayar. Pelanggan sih untung, tapi perusahaan telekomunikasi pada gigit jari. Mereka berpikir, aduh, coba aja kita dapat duit setiap kali orang memakai WhatsApp seperti kita dapat duit setiap kali orang memakai SMS. Belum lagi meningkatnya text-based communication, pengguna voice menurun. Dan disruptive innovation itu bukan lagi mengenai teknologi baru loh. Inovasi bisa aja juga dalam bentuk perubahan sistem atau metode pelayanan. Ini mudah sekali terjadi dan impact-nya pun besar sekali. Bisa saja standar kepuasan pelanggan di industri Anda memang rendah. Ini berarti ada kesempatan buat Anda untuk melakukan disruptive innovation untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan you better do it sebelum pesaing Anda mencuri pelanggan Anda, sebelum pemain baru dari industri lain masuk dan memporak-porandakan market Anda. Makin hari marketing semakin berubah. Jadi, apa yang terjadi sebelum pembelian menjadi apa yang terjadi setelahnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Pertahankan pelanggan memang jauh lebih murah daripada mendapatkan pelanggan baru. Tapi, hanya kalau pelanggan yang lama itu bukan pelanggan yang menggerutu.